Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya Dewi Julianti bersama rekan saya Dinda Nurhaliza dan Alif Ahmad Al-Saleh dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Secara umum, pedoman ejaan bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam menulis, di antaranya tentang pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Materi dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia ini sebenarnya bukan untuk dihafalkan, tetapi dipraktekkan terus-menerus selama menulis. Nah, pembahasan pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang pemakaian huruf. Di mana dalam pemakaian huruf ini dijelaskan pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pada saat menulis, biasanya penulis-penulis pemula banyak melakukan kesalahan penulisan pada bagian penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, yang pertama tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital memiliki aturan di dalam penulisannya, di antaranya adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Seperti contoh yang pertama ini, di awal kalimat mahasiswa itu rajin membaca, huruf M-nya menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah huruf pertama nama orang. Nama orang pertamanya harus menggunakan huruf kapital juga. Aturan selanjutnya, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Penggunaan huruf kapital lainnya itu digunakan pada nama agama, kitab suci, nama Tuhan, gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar akademik. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital juga digunakan pada nama jabatan, pangkat, instansi, bangsa, suku bangsa, tahun, bulan, hari, dan bahasa. Nah, pembahasan berikutnya mengenai penggunaan huruf miring. Huruf miring ini biasanya digunakan pada judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya saat menulis kemudian menyebutkan judul buku tertentu di dalam tulisan kita, maka judul buku dalam tulisan itu harus dicetak miring. Huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang paling populer, huruf miring digunakan untuk menuliskan ungkapan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Ketika kita menulis dengan bahasa Indonesia, maka tulisan yang ditulis dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah, bahasa Inggris, itu dicetak miring. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan, termasuk juga menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda. Yang kedua ada penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata berimbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Kata depan seperti di, ke, dan dari itu selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya
Ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang terakhir ada angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang terdapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, angka dipakai untuk menyatakan ukuran, waktu, dan nilai uang. Yang ketiga ada penulisan tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai antara bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai pun. Selanjutnya ada tanda kurung yang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelas. Tanda titik untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik tunggal untuk mengapit petikan yang terdapat petikan lain. Tanda seru untuk mengakhiri ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan ketidakpercayaan. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan pada masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Yang selanjutnya ada tanda kurung siku dipakai mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda penyikat atau apostrof yang dipakai untuk menunjukkan penghilang kata atau bagian angka tahun. Contoh tanda titik dan tanda koma yang benar adalah nomor 1. Yang nomor 2-nya tanda titiknya yang salah. Yang nomor 3 tanda komanya yang salah. Penulisan unsur serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia, yang kemudian ejaan, ucapan, atau penulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk menambahkan kosakata. Penulisan kata serapan dengan cara masuk atau serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada adopsi, yaitu penyerapan bahasa asing secara menyeluruh, contoh supermarket, bus, radio, dan film. Adaptasi, yaitu penyerapan bahasa asing di mana ejaan dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia, contoh organisasi, abstrak, diskon, dan foto. Pungutan, yaitu penyerapan bahasa asing dengan mengambil konsep dasar yang kemudian dicari terjemahnya. Contoh, background, whiteboard, and result. Kata-kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Bahasa Inggris, book, buku, atau coffee, kopi. Bahasa Jawa kuno, durhaka, durhaka. Bahasa Arab, abad, abad. Bahasa Belanda, akte, akte. Bahasa Latin, error, error. Bahasa Cina, cincau, cincau. Bahasa Portugis, banco, bangku. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi kami bisa bermanfaat untuk audiens dan kita semua. Dan bila ada kekurangan atau kesalahan, kami